Puji nama Tuhan. Shalom saudaraku. Apa kabarnya? Saya percaya kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, bersama dengan keluarga kita, di rumah-rumah kita, mari kita memuji, memuliakan nama Tuhan, datang ke dalam hadirat Tuhan. Nyanyikan pujian ini bersama-sama dengan kami. Dengan
Shalom, puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Minggu lalu kita sudah merayakan Jumat Agung dan Paskah. Kita tahu bahwa peristiwa Jumat Agung di mana Yesus Kristus, Dia mati dan disalibkan. Tetapi Yesus Kristus tidak mati terus, tetapi pada hari yang ketiga Dia bangkit. Dan kita sama-sama bersuka cita oleh karena Juru Selamat kita, Yesus Kristus, Dia membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Pada kesempatan ibadah pada hari ini, saya ingin menjelaskan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus setelah Dia bangkit dari antara orang mati. Untuk itu saya mengajak kita untuk melihat dari Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-23. Sebelum kita baca firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk menundukkan kepala dan kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, berkati ketika kami mendengar firman-Mu, biarlah Engkau berbicara kepada kami semua, supaya kami sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Dan tolong akan hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, supaya apa yang diberitakan, apa yang disampaikan, seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai dengan 23 demikian. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka dan murid-muridnya dan bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bagian firman Tuhan ini jelas sekali bahwa ketika Yesus bangkit di antara orang mati, Dia tidak langsung naik ke surga, melainkan Dia menampakkan diri kurang lebih 40 hari, dan di beberapa kali Dia menampakkan kepada murid-muridnya. Di dalam bacaan kita di sini dijelaskan salah satu penampakan Tuhan Yesus ketika seminggu setelah Dia disalibkan. Dalam bagian firman Tuhan ini dikatakan bahwa murid-murid Tuhan Yesus, ketika Yesus disalibkan, mereka menutup diri, mengunci. Dikatakan di dalam ayat yang ke-19 di sini, mereka ketakutan. Bukan hanya ketakutan, tetapi juga mereka khawatir. Dan khawatir serta kecewa. Karena apa yang mereka alami dalam peristiwa penyaliban, mereka begitu sangat syok oleh karena ternyata guru mereka yang mereka kagumi, yang mereka begitu melihat memiliki otoritas dan kuasa, ternyata mati dengan cara yang begitu sangat tragis. Oleh sebab itu mereka berkumpul di Yerusalem. Mereka masuk di dalam satu ruangan, dikatakan di dalam ayat yang ke-19, semua dikunci rapat. Tidak ada yang bisa masuk karena mereka takut. Mereka takut. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah ketakutan mereka, di tengah-tengah kekecewaan mereka, mereka tiba-tiba melihat satu sosok yang mereka sangat kenal, yaitu Yesus. Tiba-tiba hadir di tengah-tengah mereka. Dan itu dapat kita lihat di dalam bacaan kita, bagaimana Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Damai sejahtera bagi kamu. Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Kita tahu
bahwa pada waktu itu semua ruangan dikunci, tidak ada akses masuk, tidak ada celah. Tetapi Yesus tiba-tiba hadir di tengah-tengah mereka. Bagaimana mungkin Yesus bisa hadir di tengah-tengah mereka? Semua terkunci. Saudara dikasih Tuhan, saya katakan bahwa Yesus tidak hanya dia mati di atas kayu salib dan dia mati terus, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka, Yesus membuktikan akan kuasanya. Berbicara masalah kuasa yang kita ketahui, di dalam Alkitab ada dua jenis kuasa. Yang pertama yaitu kuasa seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes 1 ayat 12. Kamu akan menerima kuasa kalau kamu menjadi anak-anaknya. Kuasa di sini adalah kuasa yang dimaksud, yaitu kuasa yang exousia. Kuasa dalam bahasa Inggrisnya yaitu authority. Kuasa yang dimiliki oleh seseorang ketika seseorang yang hidupnya tadi di dalam kegelapan, lalu dia berubah menjadi anak terang dan dia menjadi anak Allah. Dan itu melalui proses bagaimana dia mengalami kehidupan baru. Itu kuasa yang exousia. Kuasa yang kedua, seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Kisah Rasul 1 ayat 18. Ayat 8 dikatakan bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kata kuasa di sini berbeda dengan Yohanes 1 ayat 12. Tetapi di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, kata kuasa di sini itu menggunakan kata dunamin, atau di dalam bahasa Inggrisnya menggunakan power. Ini berbicara tentang kuasa yang ada di dalam diri kita yang Tuhan berikan untuk memperlengkapi setiap anak-anak Tuhan di dalam kita memuliakan Tuhan untuk melayani Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan Yesus muncul di tengah-tengah mereka, oleh karena Yesus Kristus, dia memiliki dua kuasa itu. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang saudara takutkan, apa yang saudara khawatirkan, apa yang saudara mengalami kekecewaan, khususnya pada masa kini, di mana kita tahu bahwa kondisi saat ini tidak mudah. Kita sedang mengalami satu peristiwa yang belum pernah dialami sebelumnya, yaitu adanya wabah virus corona atau COVID-19. Banyak orang yang di PHK, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang kehilangan keluarga oleh karena anggota keluarganya meninggal akibat virus ini. Kita mungkin berbeda dengan murid-murid yang pada waktu itu takut oleh karena mereka takut ditangkap oleh orang Yahudi. Tetapi ketakutan kita pada dasarnya sama, yaitu kita takut kehilangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat bahwa Yesus, dia tidak hanya menunjukkan kuasa, tetapi kalau kita baca di dalam ayat sebelumnya, ayat sesudahnya, di situ dikatakan bahwa Yesus dia menunjukkan diri. Di dalam ayat yang ke-20 dikatakan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Kenapa ini perlu Tuhan Yesus tunjukkan kepada murid-murid? Saudara yang dikasihi Tuhan, di dunia ini ada dua pola pikir. Pola pikir yang pertama yaitu pola pikir orang Yunani. Yang kedua yaitu pola pikir orang Yahudi. Kalau pola pikir orang Yunani, ketika dia melihat, dia harus membuktikannya. Membuktikannya dengan apa? Dengan logikanya. Ketika logikanya dia melihat bahwa apa yang dia lihat itu benar, baru dia percaya. Tetapi orang Yahudi tidak demikian, saudara. Kalau orang Yahudi ketika dia melihat, dia tidak langsung menggunakan logikanya. Tidak. Tetapi dia melakukan apa yang dikatakan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1-4. Apa yang kamu raba, apa yang kamu pegang,
tentang firman yang hidup. Jadi orang Yahudi berbeda dengan orang Yunani. Kalau orang Yunani dia melihat, berpikir, membuktikan lalu percaya. Kalau orang Yahudi tidak. Dia melihat, dia harus menyentuh dengan panca indera. Dan Yesus tahu, karena Yesus dia bersama-sama murid, mereka perlu bukti. Dan Yesus tunjukkan tangan serta lambungnya yang tertusuk ketika menjelang dia disalibkan. Dan murid-murid tahu itu. Dan ketika murid-murid pegang bukti-bukti itu, maka murid-murid percaya. Jadi ada dua hal penting di sini, saudara. Yang pertama, Tuhan tidak hanya menunjukkan kuasanya, tetapi Tuhan membuktikan, ya, membuktikan bahwa kuasanya itu nyata. Banyak orang berbicara tentang kuasa, tetapi tidak ada bukti. Di sini Yesus berbicara tentang kuasa, tetapi dia membuktikan kuasanya. Nah, oleh sebab itu, saudara, murid-murid tidak ragu dengan apa yang Yesus lakukan, sehingga akibatnya luar biasa. Kalau kita mau melihat di dalam bagian-bagian firman Tuhan selanjutnya, di dalam ayat 21, ayat yang ke-22 dan 23, ada 3 akibat yang dialami oleh murid Tuhan Yesus. Yang pertama, yaitu dikatakan di sini bahwa mereka bersuka cita. Para murid bersuka cita. Bersuka cita oleh karena apa? Oleh karena apa yang mereka yakini tentang guru mereka. Itu benar-benar sungguh-sungguh mereka yakini benar bahwa Yesus itu adalah tidak hanya manusia, tetapi juga Tuhan. Murid-murid dari takut, sehingga akhirnya dia mengalami sukacita oleh karena murid-murid mengalami kuasa. Kuasa yang tidak hanya sekedar kuasa, tetapi ada bukti nyata. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini kita mengalami masalah di dalam kehidupan kita, semua secara global mengalami tentang epidemik virus COVID-19. Kita jangan hanya melihat sekarang, tetapi kita melihat bagaimana pertolongan Tuhan di waktu-waktu yang lampau. Dia sudah membawa kita untuk keluar dari setiap permasalahan kita. Untuk itu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa mengandalkan siapapun dalam kondisi saat ini. Hanya satu pribadi yang perlu kita andalkan, dan dia sudah menunjukkan kuasanya dan buktinya, yaitu Yesus Kristus. Kalau saudara berpegang kepada Yesus Kristus, dia adalah juru selamat kita. Nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, guru boleh banyak, tetapi juru selamat hanya ada satu, yaitu Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, murid-murid tidak hanya bersuka cita di sini, tetapi dikatakan bahwa murid-murid yang tadinya takut, tetapi di dalam ayat yang ke-22 di sini, yaitu Tuhan mengatakan kepada mereka bahwa sama seperti Bapa mengutus aku, maka aku mengutus mereka. Saudara-saudara, orang yang diutus itu adalah orang yang benar-benar siap untuk masuk di dalam pekerjaan yang berat. Kalau seorang tentara, dia diutus di garis depan, saudara. Mereka siap bertempur, mereka siap untuk berperang. Jadi Tuhan Yesus mengatakan, sebagaimana Bapa mengutus aku, sama Bapa mengutus kamu. Jadi murid-murid yang tadinya takut, siap diutus, siap tempur. Dan ini terjadi oleh karena mereka mengalami lawatan Tuhan. Mereka mengalami lawatan Tuhan, saudara. Lawatan Tuhan, kuasa Tuhan bisa mengubah orang yang tadinya penakut menjadi pemberani. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah
indahnya dan luar biasanya. Tatkala kita percaya dan tatkala kita sungguh-sungguh beriman bahwa Yesus sanggup mengubah keadaan kita. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin di dalam Yesus. Saudara dikasih Tuhan, apa yang menjadi ketakutanmu? Apa yang menjadi kekhawatiranmu? Apa yang menjadi kekecewaanmu? Tuhan bisa gantikan itu untuk kita sungguh-sungguh akhirnya menjadi orang yang siap menjadi berkat. Yesus mengutus murid-muridnya. Murid-murid Tuhan Yesus siap menjadi berkat. Dalam kondisi seperti ini, kita tidak hanya sebagai orang yang mau diberkati saja, tetapi kita siap juga untuk memberkati orang lain. Karena itulah yang menjadi tujuan daripada kehadiran Yesus, supaya murid-murid tidak hanya menerima berkat, tetapi juga menjadi berkat. Saudara dikasih Tuhan, dalam kondisi seperti ini, kita harus siap menjadi berkat. Karena apa? Karena Yesus bersama-sama dengan kita. Dan yang terakhir, saudara dikasih Tuhan, dalam bagian terakhir di sini, yang begitu luar biasa, kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-22 dan 23, dijelaskan. Yang pertama di ayat 22, Yesus menghembuskan Roh Kudus. Artinya apa, saudara? Artinya bahwa murid-murid mengalami kuasa seperti yang dikatakan dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Lalu di dalam ayat yang terakhir dikatakan, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosamu diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosamu tetap ada. Ini kuasa yang kedua, yaitu kuasa yang esosai, otoritas. Setiap saudara punya otoritas untuk menjadi berkat melayani orang. Sekarang saudara, dalam kondisi epidemik ini, banyak orang mencari Tuhan. Jangan kita tenggelam dengan kesulitan kita. Jadilah saksi Tuhan, karena Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan dua kuasa, yaitu kuasa yang dunamin dan kuasa yang esosai. Sehingga dalam kondisi seperti ini, inilah masa-masa di mana kita menuai banyak jiwa-jiwa untuk kita bimbing, kita bawa kepada Tuhan, supaya mereka dapat mengenal jalan kebenaran dan hidup. Oleh sebab itu, saudara dikasih Tuhan, di dalam renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang penting yang perlu saya garis bawahi. Yang pertama, bahwa Yesus Kristus ketika dia disalibkan, dia lalu mati, dia tidak mati terus, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit, dan dia menunjukkan kuasanya bahwa dia adalah Tuhan. Yang kedua, bahwa kuasa itu dapat kita terima di dalam kehidupan kita tatkala kita sungguh-sungguh meyakini dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat di dalam kehidupan kita. Seorang ahli yang sangat terkenal yang bernama David Hume, dia seorang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dia seorang ahli filsafat asal Skotlandia. Dia meneliti, dia mencoba mencari kenapa orang percaya atau jemaat Tuhan, ya, ketika berdoa, ketika memuji Tuhan, seolah-olah Tuhannya itu ada di hadapannya. Dia sebagai seorang yang kurang percaya, dia coba ingin meneliti. Dan ternyata setelah dia teliti, dia menemukan jawabannya. Jawabannya sungguh luar biasa. Dia mewakili orang ateis, tetapi dia bisa menemukan fakta dan kebenaran. Setelah dia temukan faktanya, David Hume berkata demikian. Saya sekarang tahu kenapa jemaat Tuhan, kenapa orang percaya kalau berdoa memuji Tuhan, dia yakin bahwa Tuhannya ada di hadapannya. Oleh karena saudara yang dikasih Tuhan, mereka tahu bahwa Yesus Kristus
yang mereka sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika dia mati, dia tidak mati terus, tetapi pada hari yang ketiga bangkit. Tetapi coba kalau kita melihat kehidupan para pemimpin-pemimpin yang lain, tidak ada yang seperti Yesus. Itulah yang menjadi pengharapan. Itulah yang menjadi keyakinan orang percaya atau orang Kristen, bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang hidup. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menutup bagian firman Tuhan ini, saya ingin mengajak kita bahwa kita tidak hanya mengenang peristiwa-peristiwa yang terjadi 2000 tahun yang lalu, tetapi pada masa kini Tuhan telah menyediakan kepada kita kuasa untuk kita dapat berkarya di dalam kehidupan kita. Apa yang saudara bisa lakukan dalam situasi seperti ini? Karena Tuhan ingin bahwa kuasa kebangkitannya menjadikan kita orang percaya tidak hanya diberkati, tetapi menjadi berkat. Bisa secara rohani, bisa secara jasmani. Ada begitu banyak orang yang lagi susah, ada begitu banyak orang yang sedang menderita. Tetapi saya mau katakan, kalau kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, Tuhan akan menolong kita untuk kita melakukan bagian kita. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui kebenaran firman Tuhan ini, dan buktikan kuasanya nyata dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih karena kami memiliki Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Bahwa dia mati, tetapi dia tidak mati terus, tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Bahkan dia sudah memberikan kuasanya kepada setiap anak-anaknya untuk kami boleh mengalami kuasa itu. Kami serahkan akan kehidupan setiap jemaat Tuhan, khususnya di Gesja CWS Gedung Kenanga, dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan kiranya menolong mereka dalam situasi seperti ini, agar mereka melihat ada kuasa yang besar yang telah mereka miliki, yaitu kuasa kebangkitan Kristus. Tuhan tolong kami semua di dalam menghadapi situasi seperti ini, supaya kami benar-benar mengalami kemenangan. Sebagaimana Yesus telah menang atas maut, kami pun akan menang atas semua situasi yang kami hadapi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, saya tahu kita rindu semua untuk dapat berbakti di gereja, di rumah Tuhan. Tetapi keadaan belum mengizinkan sekarang ini. Karena itu saya harap saudara-saudara akan terus setia mengikuti firman Tuhan yang disampaikan secara online. Dan saya yakin bahwa saudara akan sama diberkati mendengarkan firman Tuhan dari online ini dengan mendengarkan firman Tuhan di gereja. Saya mau memberitahukan saudara, terus ikuti khotbah-khotbah online. Selain daripada itu, saudara-saudara, marilah kita terus dengan setia memberikan perpuluhan kita, korban-korban persembahan kita untuk gereja kita. Sebab ada banyak keperluan yang kita harus keluarkan tiap bulan. Dan saya harap saudara akan terus setia memberikan persembahan dan perpuluhan saudara, janji iman saudara. Terima kasih. Ya, haleluya, haleluya. Baik Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Karena Engkau Allah kami yang besar, Allah yang dahsyat Tuhan. Dan kepadanya kami boleh menaruh pengharapan kami. Dan kami membawa Tuhan syafaat kami bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Tuhan, kami mohonkan belas kasihan-Mu atas negara Indonesia yang menghadapi virus corona ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau akan tolong Tuhan. Berikan kemenangan atas virus ini ya Tuhan. Supaya Tuhan,
kami boleh melihat kuasa-Mu dinyatakan Tuhan atas Indonesia. Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang menghadapi virus corona Tuhan. Mereka yang terpapar oleh virus ini Tuhan. Kau lawati mereka Tuhan, sembuhkan mereka ya Tuhan. Supaya mereka boleh kembali kepada keluarganya. Tuhan, kami berdoa bagi pemerintahan bangsa kami, Presiden dan seluruh menteri kabinetnya, dan juga pemimpin-pemimpin daerah Tuhan, seluruh Indonesia. Kiranya Engkau berikan hikmat dari surga, berikan kerjasama yang baik Tuhan, sehingga kami bersama-sama boleh mengatasi virus ini Tuhan, sehingga kami boleh berkemenangan Tuhan atas virus ini. Tuhan, Engkau tolong juga tim medis yang bekerja Tuhan siang dan malam merawat pasien-pasien ya Tuhan. Berikan kekuatan, berikan kesehatan supaya mereka Tuhan boleh memberikan yang terbaik Tuhan bagi pasien-pasien ini. Kau juga tolong saudara-saudara kami yang kehilangan anggota keluarganya Tuhan oleh karena virus ini. Berikan penghiburan dan kekuatan ya Tuhan, supaya mereka boleh menatap ke depan Tuhan, karena Engkau Allah penolong kami. Tuhan, kami berdoa bagi gereja-gereja-Mu, kiranya Engkau terus memakai gereja-Mu Tuhan, untuk menjadi terang-Mu, menjadi garam-Mu Tuhan di tengah dunia ini yang gelap ya Tuhan, supaya Injil kebenaran-Mu Tuhan terus diwartakan ya Tuhan, dan banyak jiwa dimenangkan. Tuhan, biarlah kami boleh tetap berharap dan bersandar hanya kepada-Mu Tuhan, memandang kepada Engkau Allah yang berkuasa, penolong kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu, mereka yang terkena oleh dampak oleh karena virus ini ya Tuhan. Mereka yang bergumul Tuhan dengan keadaan ekonomi keluarga ataupun permasalahan-permasalahan yang lain ya Tuhan. Kau berikan jalan keluar bagi mereka Tuhan. Kau akan ulurkan tangan-Mu Tuhan, menguatkan mereka sehingga mereka boleh tetap berdiri bagi Engkau ya Tuhan. Kuatkan iman percaya Tuhan, supaya mereka tetap bersandar kepada-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan anak-anak-Mu dalam tangan-Mu, juga gereja-Mu Tuhan, dan bangsa negara ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang bekerja di atas bangsa ini Tuhan. Engkau memakai Tuhan keadaan situasi kami ini Tuhan, untuk membawa kami lebih dekat kepada-Mu Tuhan, dan berharap kepada-Mu, bersandar kepada-Mu saja, dan melihat Tuhan kuasa-Mu dinyatakan Tuhan, baik bagi bangsa kami, bagi gereja-Mu di Indonesia, maupun bagi keluarga-keluarga dan pribadi yang Tuhan mengiring Engkau. Biarlah kami boleh tetap berdiri bagi Engkau Tuhan, dengan setia mengiring Engkau ya Tuhan, dengan iman yang tetap memandang kepada-Mu. Tuhan, kami serahkan setiap doa kami ini dalam tangan-Mu, percaya bahwa Engkau mendengarnya ya Tuhan, dan Engkau akan bekerja terus Tuhan dalam kehidupan kami, supaya kerajaan-Mu datang Tuhan, dan damai-Mu Tuhan ada atas Indonesia, atas bangsa ini Tuhan, atas gereja, atas umat-Mu Tuhan yang mengandalkan Engkau dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, segala puji syukur bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kerajaan-Mu datang Tuhan, dan damai-Mu atas Indonesia, bagi kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekarang mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepada-Mu berterima kasih. Engkau telah memberikan kepada kami firman Tuhan. Berkati kami, berkati kami, agar kami percaya firman Tuhan lebih dari apa yang kami lihat atau kami alami. Yakin Tuhan sudah mengabulkan doa kami. Sekarang hamba berdoa, Engkau berkati kami, keluarga-keluarga kami, jauhkan kami dari sakit penyakit, dan berkati kami. Cukupkan keperluan-keperluan kami dengan pertolongan Tuhan. Kami tahu masa ini masa yang sulit secara ekonomi, tapi kami juga tahu bahwa Tuhan mengenal anak-anak-Mu, mengasihi mereka. Dengan cara Tuhan sendiri, Engkau mau mencukupi segala keperluan kami. Berkati kami Tuhan, kami selalu dalam keadaan sehat, dan kami selalu merasakan tangan Tuhan ada di atas kehidupan kami. Anugerah dari Allah Bapa, kasih dan sayang dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai kita semua,
hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di